Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali dengan channel Donditan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa lagi ya. Dari kemarin banyak tamu istimewa yang mampir ke channel Donditan. Nah, malam hari ini saya kedatangan seorang artis. Waduh, udah kedua nih artis. Artis ini yaitu artis yang hijrah ya, alhamdulillah. Jadi memang kita sama-sama tahu ya kalau di dalam kehidupan artis memang banyak sekali godaannya. Namun masih banyak hamba-hamba Allah yang berkiprah di dunia perfilman, tetapi juga alhamdulillah mereka juga masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa panjang lebar, saya langsung sapa ya. Ini dengan Mas Riki ya. Iya, Mas Riki. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riki. Waalaikumsalam, Koko. Gue jadi grogi. Ini kenapa grogi? Artis. Enggak lah, kita sama-sama public figure kan. Enggak lah, gue mau belum lah. Gimana Riki, sehat? Alhamdulillah, kau gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini mungkin gini, kalau di channel saya ini kan biasa kita kan memperbincangkan soal perbandingan agama. Iya. Juga kita juga mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang dari non-muslim masuk ke dalam Islam. Oh, Masya Allah. Ya, kita dengerin kesaksiannya, apa yang menarik mereka mau menjadi muslim. Ya, kebanyakan memang dari kalangan kekristenan. Kristenan, ya. Memang kekristenan dan Islam itu kan adalah sama-sama agama misi. Iya. Agama misi artinya agama yang ingin menyebarkan agamanya kepada orang lain. Nah, jadi kita memang sering mendengar saudara-saudara kita yang dari kalangan Kristen itu masuk dalam Islam. Wah, itu seru ceritanya gitu ya. Keren banget itu. Serunya gini karena dari kisah mereka itu kita yang sudah muslim ini jadi makin tebel gitu. Ya, betul. Nah, Betul, gitu ya. Nah, Masya Allah, hari ini kita nanti akan mendengar kisah nih dari Riki ini ya. Ya, boleh. Udah viral ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oke, boleh nggak Riki ceritain sedikit kisah kehidupannya nih? Ngomong-ngomong umur berapa? Tebak dulu berapa? Coba tebak berapa? Coba bisa ada yang bisa nebak. 20. 20. Jangan deh, terlalu muda banget, tengah-tengah deh. Oh, 15. Ya Allah, itu kecil. Terlalu muda banget, terlalu teenager banget. Di atas 20? Hah? Di atas Iya, 20? 20-nya berapa? 21. 21, bener salah. Serius? Berapa? Umur aku 33. Baru 33 pas 12 Oktober Oktober ini. Percaya 33? Percaya nggak? Oh, muka begini percaya nggak 33? Iya, nggak ada yang Serius? percaya. Bener? Nggak ada yang percaya kalau aku alhamdulillah sih kasih awet muda. Awet muda ya? Masya Allah banget. Gua awet tua dong kalau gitu. Enggak lah, kita sama awet muda lah pastinya. Masya Allah. Nah, boleh nggak cerita? Boleh. Ceritanya hijrahnya Riki itu gimana? Mungkin dari banyak yang undang aku konten, mungkin orang udah bosan kali dengan cerita perjalanan. Mungkin kalau aku kasih spesial. Waduh, keren. Spesial Boleh, banget, apalagi ini konten membawa kebaikan ya kan kok. Jadi perjalanan hijrah aku itu sangat keren banget gitu kok. Jadi ternyata kalau kita memang mengejar dunia itu emang gak akan pernah ada cukupnya. Tapi aku udah men-change my life dengan aku tuh berusaha untuk mengejar akhiratnya Allah gitu. Masya Allah. Jadi tapi nggak dengan aku berubah ya kok. Mungkin kan emang karakter aku yang kayak kemayu, bibir aku ngetril ya. Jadi susah kalau lu bilang lu kalau berubah laki banget gitu. Nggak bisa dipaksain kok. Gitu tapi ya? setidaknya aku nggak munafik sama Allah gitu loh. Bahwa aku berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi gitu. Dan ini aku ngerasa sih aku tuh melakukan namanya law of attraction. Jadi everything is all about energy kok. Jadi law of attraction itu bener-bener kayak apa yang aku pikirin itu nyata terjadi. Dan itu tuh aku nggak tahu ya kok kenapa setelah aku hijrah lillahi ta'ala, aku nggak bohong, doa aku tuh apa yang aku minta itu dikabulin, selalu dikabulin. Mungkin baru kemarin aku
menang menjadi lomba masak gitu kan. Itu Oh, chef juga. iya. Wis. Sebenarnya bukan chef sih kok sebenarnya. Sebenarnya ini karena doa aku. Jadi aku tuh sebenarnya mimpi banget dulu pengen banget kerja di hotel bintang 6. Cuman kan gini, aku percaya dengan kegagalan. Ternyata dengan kita gagal itu ternyata membawa sesuatu untuk kita berhasil. Gitu. Makanya aku kadang suka gini, ya Allah, kok ujian yang aku dapat kayaknya tuh kencang banget. Kayaknya aku curiga deh aku bakal jadi miliarder. Wis, mantap, Itu masya benar Allah. terjadi gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. kekayaan yang kita punya kan sebenarnya bukan banyaknya mobil, bukan banyaknya rumah apartemen atau banyaknya uang. Tapi sejauh mana kita bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Gitu. Jadi aku cuman minta doa sama Allah, ya Allah, jika tubuh ini, diri ini tuh bermanfaat buat orang lain, berikanlah rahmat buat hidup hamba agar hamba bisa meninggal husnul khotimah. Jadi selalu itu yang aku minta gitu sama Allah. Dan yang bikin aku speechlessnya lagi adalah ada ustadz aku ya, ustadz terbaik aku, Ustadz Ahilman. Jadi teman aku yang di Bogor. Dulu aku pas lagi perjalanan hijrah itu selalu datang ke teman hijrah Bogor. Ahilman selalu bilang kalau kamu mau doa dikabulin atau kamu meminta permintaan apapun yang akan kamu dapatkan, kejarlah Allah gitu. Akhirnya aku menjalani sholat tahajud. Itu nggak putus. Dan jadi tuh ketika aku redo, ikhlas, itu tuh malah kayak ya Allah Dibukain ya. dibukain sama Allah, apapun terjadi gitu. Nah ini ada satu coach buat teman-teman. If you want your life to be rich, be good unconditionally. Unconditionally ya. Berbuat baik tanpa batas. Jadi itu tuh pasti lo bakalan jadi kaya. Kayak aku dapetin bertubi-tubi gitu loh. Dapat kerjaan, dapat relasi, dapat rezeki yang kayak angin gitu. Ketemu kok aja tuh rezeki loh buat aku. Masya Allah, iya. Betul. Terus aku dipanggil podcast beberapa memang bener sih kok, banyak yang hujat aku. Banyak kayak lu Cijaya bercanda, lu pura-pura. Tapi sejujurnya malah aku terserah karena yang menilai aku Allah. Gitu loh. Jadi kayak di situ sih sebenarnya sekarang kalau Koko tanya gimana dulu sama yang sekarang hijrah. Dulu belum hijrah kalau dibilang duit banyak. Berapa? 10 juta, 20, 100 juta, 1 miliar mungkin tetap kurang. Tapi kalau sekarang cuman punya uang 1 juta, aku mungkin sehari harus babak belur kerja nyari uang 100-200 ribu. Tapi ketenangan itu nggak bisa dibeli oleh apapun. Nyaman banget. Nyaman ya. Nyaman, nggak munafik sama Allah. Mungkin dulu aku pernah punya pengalaman dandan seperti perempuan, dan aku coba untuk kayak udah aku mau coba tinggalin. Tapi itu dia bukan aku nggak mau, aku tetap nggak mau. Tapi ada kayak surat Asy-Syura ayat 51, 52 itu kan ketika kamu ingin melakukan perubahan atau hijrah itu akan dipertemukan dengan perantara, entah dari alam, entah dari orang. Nah ini unik lagi kok. Yang lebih uniknya lagi apa? Itu aku dikasih tahu tuh nggak pernah mau ngerti, gitu loh. Padahal kok udah namanya gue dandan kan buat bebencongan beb gitu. Tapi kan sebenarnya di Al-Quran emang nggak boleh ya kok gitu. Jadi, nah akhirnya tetangga aku nih namanya Tante Tio, Tante bukan nggak suka gitu. Kamu emang Tante tahu kamu butuh duit, tapi boleh kali kalau kamu nggak usah dandan, kamu cari kerja yang lebih lain. Kamu tuh laki-laki, jadi percuma doang kamu sholat, jungkir balik segala macam. Tapi masa sih kamu masih mau ngelakuin dandan kayak gitu? Kakak udah mikir, ya juga sih gitu. Terus kedua, banyak yang nggak setuju. Tapi aku mikir kita kan masih content creator ya, masih mikir udah konten-konten gitu. Dan itu bener-bener Allah ngasih jalan. Jadi waktu pas terakhir tanggal 30 kontrak aku show setelah dari PRJ yang lagi viral itu, dan jadi aku kan gini, aku diundang kan di beberapa podcast besar, tapi aku tuh butuh duit. Nah ternyata yang nongol ini adalah dandan perempuan ini, sedangkan aku di podcast di hijrah. Ini aku dandan nih, jadi hijrah sama dandan. Kata orang gini, lu gimana sih, munafik banget. Nah kan orang nggak tahu gue lagi butuh duit, padahal aku minta sama Allah, ya lo gimana. Tapi ternyata dengan itu doa sendiri, jadi kayak sama Allah nih nggak langsung hari itu dikelarin, tapi dikelarinnya pas terakhir aku tanggal 30 kemarin, 30 Agustus kemarin aku mau show. Itu tuh nggak ada satupun alat make up, dari wig, heels, baju semua lah ya. Udah aku masukin ke tas gede, ke fitness celebrity aku masukin. Lillahi ta'ala kok, itu bener banget kuasa Allah. Aku tuh lagi naik kereta, aku aku taruh di atas kereta. Terus aku main handphone kan, itu tasnya ketinggalan di kereta, aku turun. Dan di situ aku benar-benar berpikir kayak, oh ternyata Allah emang udah ngelarang. Dan tahu nggak gantinya apa kok? Apa? Aku diterima kerja di Amerika. Widih, Di kapal pesiar, kayak
Kapal pesiar. Wih, jadi keren. kayak wow banget, amazing. Dan aku juga kenapa aku bersyukur bisa jadi content creator, karena ternyata dengan aku mengonten kan, dulu aku kontennya komedi, dulu aku kontennya itu lucu-lucuan atau biasanya karakter aku cowok cewek, tapi sekarang aku berusaha untuk kayak kontennya ini loh, ternyata tuh banyak yang bikin konten seneng-seneng kalau aku bikin kontennya gue saat ini lagi ngerasain susah. Jadi sebenarnya gue lagi nggak baik-baik aja, tapi gue memotivasi orang-orang untuk yakin sama Allah, deketin Allah, insya Allah, nggak apa ya, kalau kita kan bergantung sama orang kecewa banget kan timbulnya. Tapi kalau sama Allah tuh nggak ada namanya kecewa, gitu. Jadi aku kayak sekarang nih jadi tenang gitu loh, seneng apa ya, kok aku seneng sholat, bangun untuk tahajud, bangun untuk duha, yang dulunya bapak aku nyaranin selalu banyak salawat. Aku tuh malah ya, kalau nggak salawat itu kayak ngerasa dosa gitu ada yang loh. kurang. Ada yang kurang, jadi aku istighfar, salawat, itu lillah, nggak bohong, ini nyata banget. Apapun yang aku doain sama Allah, kayak kita ngedoain teman, aku kan selalu ngebacain Al-Fatihah buat diri aku sendiri, sama orang yang aku nggak jahat sama aku atau apapun aku doain, itu nyata kok. Dan doa-doa aku terkabul. Berapa saudara, Riki? Aku tunggal. Orang tunggal. Oh. Orang tua gimana sikapnya? Dengan profesi Riki maksudnya? Bapak aku sangat bijak orangnya. Aku bersyukur banget punya orang tua. Bahkan yang aku kadang berpikir, kita kan lagi banyak zaman-zamannya suami ngebunuh istri gitu kan, orang tua kandung memperkosa anaknya. Sedangkan nih bapakku orang tua angkat, padahal bukan kandung. Tapi sebegitu luar biasanya loh, membanggakan seorang anaknya. Aku tuh yang kayak, aku ngerasa aku hina gitu loh. Bukan anak yang baik, bukan anak, aku orang yang brengsek gitu. Cuman aku berpikir gini, lebih baik kita jadi brengsek, baru kita baik gitu. Jadi kita tuh mengerti gitu loh caranya hidup, kita tahu. Dan aku bersyukur bapakku tuh nggak pernah main tangan ke aku, nggak pernah kasar. Dia cuma selalu bilang bahwa hidup itu keras, hidup itu banyak ujian gitu. Semakin kamu diberikan banyak ujian, berarti bertubi-tubilah ujian kamu dapat, bertubi-tubi juga tuh rezekinya Allah akan kasih. Kalau boleh tahu, Riki, awal mulanya gimana kok bisa ke profesi itu gitu? Awal mulanya ada nggak latar belakang apa gitu? Oh iya, jelas. Jadi akan aku mah beda ya dari cowok yang lain ya kok. Jadi hampuranya aku teh jangan sedih, aku jauh lebih, makasih loh sampai sedih, makasih. Jadi, Kok nangis? Kok nangis? Sebelah saya ada yang nangis nih. Tisu nih. Tisu. Oh, kanebo. Masa kanebo? Kain pel. Lanjut. Iya, jadi nangis sampai terakhir juga kita. Jadi kenapa kalau kenanya aku hijrah gitu? Bukan. Kenapa hijrah? Maksud saya, kenapa dulu kok profesinya ke situ? Iya, dulu profesi ke sana, tapi sebelum ke sana aku kasih tahu keajaiban. Kenapa aku bisa sekuat ini 7 tahun aku melakukan hijrah. Tapi baru ngerasain ketenangan nikmatnya 2022 ini kan. Jadi aku melihat ibu aku sakaratul maut. Oh. Dan aku melihat sahabat-sahabat aku pun sakaratul maut. Mimpi atau meninggal sakaratul mautnya? Oh, langsung melihat. Oh, oke. Jadi disitulah kayak kita nggak pernah bisa ngejamin umur kita. Iya. Kita nggak pernah bisa menjamin kita meninggalnya seperti apa gitu. Dan akhirnya aku tahu cara meninggal. Aku pernah melihat tetangga aku namanya Mama Zakaria, karena dia taat ibadah ya, nggak lepas dari tahajud atau subuhnya, itu meninggalnya bagus banget aku lihatnya. Dan aku melihat teman aku sendiri, apa ya, ini sebelum aku cerita ke sana ya, ini menarik banget. Aku tuh dulu pernah pakai susu, gitu loh, dulu pakai di sini gitu. Itu banyak semua laki-laki yang suka sama aku, tapi jauh dari Tuhan. Gitu loh. Tapi alhamdulillahnya aku ketemu sama Kak Hasan Azhari di Lampung dulu ya, maksudnya di 2000 berapa ya, tahun 2000, masih anak-anak sih sebenarnya, itu masih umur 20 remaja ya, tapi alhamdulillah udah lepas gitu loh. Itu sangat-sangat dan aku punya temen seperdunia persetanan lah ibaratnya, apa namanya, mujahidin ya kan, sering memuja setan gitu, dan meninggalnya tragis kok gitu ya. Itu sih yang kayak ya Allah. Yang setan tuh gua sebenarnya. Kenapa? Dia nggak tahu. Nama gua Dondi Tan. Tan itu marga. Marga itu kalau bahasa Cina se. Nah, jadi gua Dondi setan. Gitu. Oh, Dondi setan. Setan ya, setan dirajim. Setan ya, bukan syaiton ya.
Ya Ya, dari terus, situ terus, sih, terus. jadi itu yang aku bersyukur sama Allah, aku nggak diberikan meninggal gitu loh. Dan yang aku lihat teman aku sendiri nih, dia gila harta di duniawi dengan pakai susuk banyak segala macem. Itu yang aku ngeliat tragisnya segitu. Jadi kayak ya Allah langsung aku bener-bener bertobat nasuha sama Allah, aku udah lillah sama Allah. Aku cuma pengen ya Allah meninggalkanlah hamba dengan husnul khotimah, berikan kerahmat untuk hidup hamba gitu. Jadi berusaha untuk bermanfaat buat orang lain. Seperti itu sih sejarahnya. And the end, kenapa aku bisa seperti ini? Aku itu diangkat sama keluarga ibu bapak aku yang dimana mereka adalah orang yang sangat baik dan anaknya meninggal dan karena ibu aku hamil tua jadi meninggal dan digantikan dengan aku. Oh gitu. Dan digantikan dengan aku ternyata bapak aku itu bapak kandung ya, bapak kandung itu dia itu punya yayasan yatim piatu. Jadi bukan yatim, anak-anak yatim dikumpulin di rumahnya. Dia jadi kayak ustadz. Dan ternyata bapak kandung aku tuh kakinya kan kayak cacat ya gitu. Dan dia sangat-sangat baik gitu loh. Dan meninggalnya itu pas lagi setelah sholat duha. Dan ternyata kakek aku kiai, kakek aku kiai. Berarti bapak aku ibaratnya ya kalau dikasih tahu kayak ustadz lah gitu loh. Sering ngumpulin, makanya aku kan senang. Udah almarhum. Udah almarhum. Ibu kandung juga. Kalau Umi masih ada, tapi ibu angkat aku nih yang udah nggak ada. Nah bapak aku yang di sekarang yang tinggal di Bojong sama aku juga dia mau mengambil aku rezeki sih sebenarnya. Aku rezeki ketemu mereka rezeki ketemu aku mungkin ya. Jadi dapat ilmunya banyak gitu loh. Ibu aku dulu yang ibu angkat ini tukang gado-gado. Jadi dia bisa bisa terkenal itu karena Bunda Kiki gado-gado. Gitu. Nah, akhirnya Sorry. Berarti papa angkatnya sekarang duda. Bapak angkat duda. Mama Ibu kandung janda. Oh, nggak dijodohin aja? Enggak dong. Oh, jangan ya. Jangan. Jangan. Jadi dari hal itu sih. Jadi kayak bersyukurnya adalah ternyata tuh aku benar-benar dikasih rezeki sama Allah punya orang tua yang baik dan diajarin agama yang luar biasa tanpa tekanan gitu loh. Dan kecilnya tuh aku bener-bener korban bullying karena gini, ibu aku kan sangat sayang sama aku karena dia kehilangan anak laki-lakinya. Jadi aku diajarin masak, ngepel, nyapu, bahkan nggak boleh main sama anak cowok karena dia mengkhawatirkan bahwa nanti kasar segala macam. Karena benar. Jadi ketika aku sekolah aku tuh nggak pernah dapat kebahagiaan. Aku dicegat sekolahnya sama anak-anak preman-preman. Padahal masih seumuran tapi nggak yang ngerasa preman. Aku kan culun, cupu, jelek, hitam, dekil pokoknya ya. Hidup lagi ya. Hidup lagi. Terus aku tuh kalau kan dulu kan kalau masih zaman kecil kalau nggak salah ada pramuka kan. Ada zaman pramuka gitu tuh yang dibawa tidur di sekolah gitu. Itu tuh kayak mie instan tuh kan ada bumbunya kan pedes banget. Aku tidur lagi gini dimasukin ke mie instan. Terus kayak sumpah kayak aku langsung kayak gitu. Terus ada lucu lagi harusnya minum air kumur-kumur kan akunya nggak jadi kan yang pedes jadi kan kuah tuh jadi itu kuah mie instan. Iya bener, kuah mie instan ya itu sangat terbuli kayak gitu. Terus kayak waktu kecil aku beli kayak kan waktu kecil kan kita demen banget tuh ada tipek, ada pensil, ada tempat pensil itu pas selalu hilang digetak sama teman-teman laki. Terus kalau beli tas tuh dicoret-coret tasnya pakai tipek, itu yang sangat menyedihkan gitu. Jadi korban bully banget. Terus aku kalau lagi jalan disengkat, terus dikatain Kiki bencong. Makanya aku terkenal dulu tetangga aku tuh aku dipanggil Kiben. Aku sangat benci sebenarnya kalau dipanggil Kiben. Kiben itu kepanjangan Kiki bencong. Embur. dulu gue benci banget karena dia bilang apaan sih lu bencong, gede bencong. Iya, ucapan mana doa gitu. Jadi nah dengan aku marah aku ngegigitin tangan orang-orang. Aku gigitin tangan orang sampai orang tuanya sudah datang ke rumah. Budi anaknya bandel banget gitu anak saya. Ibu aku nggak terima dong. Lagi siapa suruh ngatain anak gua bencong, kan anak gua punya titit gitu. Dulu emang aku nggak terima. Gede jadi bencong. Gitu. Dari hal itu sih. Jadi kayak ternyata aku bersyukurnya kalau dunia yang berdandan itu cuman apa ya bang, berbangga hati sama diri sendiri. Ketika kita punya skill itu jangan satu, punyalah 5 lah minimal. Jadi kalau 1-2 mati skill kita masih punya 3, 4, 5 gitu. Loh, kapan waktu Ricky itu mulai masuk ke profesi itu gitu? Di film maksudnya atau di apa? Jadi I'm not smart person, but I'm a really lucky person. Gitu. Aku tuh nggak pinter lah. Tapi aku tuh cuman beruntung aja gitu. Jadi aku kerja di hotel. Aku
yang lebih lucunya lagi ya Bang, aku tuh sekolah nggak naik 2 kali. SD kelas 1 gigit pantat guru. Ya kan, bandel banget gak sih? Ya Allah. Emang udah lama diincar itu gurunya digigit? Enggak, Udah lama namanya diincar. Bukas Mira, nggak tahu Bukas Mira masih kenapa enggak. Jadi cewek, jadi aku kan main kapur, nggak dikasih sama dia, pantat aku gigit. Sumpah, aku gigit. Akhirnya nggak dinaikin kelas. Iya, udah gitu, udah gitu SMA, SMK, aku tuh nggak lulus. Sedih banget gak sih? Jadi banyak kegagalan dalam hidup. Jadi aku sekarang kayak ikhlas sama Redo. Jadi waktu SMK itu aku nggak lulus. Nggak lulus cuma gara-gara aku tuh katanya sih dibilang namanya aku nggak lengkap atau emang jawaban aku nggak bener. Kirain gigit pantat kepala sekolah. Tapi aku kan pasti orang tua sedih dong namanya anak nggak lulus kan. Tapi aku menunjukkan untungnya rezekinya Allah gini. Kan dulu aku anaknya perhotelan, sekolah perhotelan hotelier kan sama accounting ya. Nah, aku tuh nggak di accounting sebenarnya, sekolah akuntan gitu kan, akuntansi. Nah ternyata sama pas diseleksi di sekolah negeri itu, aku nggak kepilih. Ditaruhlah di perhotelan. Sumpah ternyata saat ini aku jadi anak perhotelan dan akhirnya pas aku kerja, ternyata walaupun aku nggak lulus, aku udah bisa kerja. Karena kalau kerja di perhotelan itu kan dia bisa namanya daily worker, gitu kan. Karena dia yang cari skill. Dan sampai saat ini gitu, akhirnya aku bisa jadi anak hotelier, aku bisa jadi chef, aku bisa jadi resepsionis, aku bisa Gitu. jadi waiter. Pantesan ikutan chef, nggak tuh belajarnya di hotel. Iya. Terang aja. Itu juga sama, aku the power of orang dalam. The power Jadi of aku orang dibawa gitu. Yang lebih uniknya sih sebenarnya aku nggak percaya diri kalau untuk ngelamar karena kan kita ngelamar pasti kan umurnya minimal 28, maksimal 28 ya. Aku tuh kalau pakai CV pasti udah nggak keterima deh. Umur aku kan 33. Jadi kalau pas aku dibawa sama orang dalam, udah aku kerja maksimal dia udah lihat deh cara kerja aku gitu. Jadi aku tolongnya di situ sih, Bang. Gitu. Jadi kayak bener-bener bersyukur banget. Grateful banget aku sama Allah. Gitu. Terus masuk ke filmnya? Masuk ke filmnya itu jadi ceritanya lagi zamannya Dasmesh dulu. Mungkin tahu Dasmesh kali ya, pernah dulu ada Dasmesh gitu. Kita kan belum digital marketing, belum kenceng ya. Nah, jadi emang aku punya cita-cita dari kecil, pengen banget jadi artis. Tahu nggak waktu dulu yang kayak ada nyanyi dangdut kan biduan-biduan gitu ya, yang kayak pakai baju dangdut yang itu kan aku zaman-zamannya dulu suka sama dangdutin, aku terbawa. Jadi anduk, tahu kan anduk gue jadiin rambut ya kan. Terus ember kan tau nggak meja itu kan meja ya, Bo. Itu kan gue naikin bangku di atas, gue jadiin biduan ceritanya. Gue nyanyi sendiri, gue ngomong sendiri. Ya Allah, sumpah itu kecilnya kayak gitu. Terus lucu, lebih uniknya lagi tuh akhirnya aku gini loh. Apa yang aku pikirkan saat ini itu terbukti sekarang gitu. Ih, gue ngefans banget dulu sama Olga. Ih, gue ngefans banget dulu sama Bobby Tince. Ternyata aku malah jadi anaknya Bobby. Gitu loh. Ya. Malah diajakin kerja. Ih, gue sekarang malah temennya sama artis-artis. Gitu loh. Padahal, dan yang aku lebih speechless lagi adalah aku tuh pengen banget main sinetron. Pengen banget main film. Memang aku gak jadi peran utama. Aku paling main sinetron cuma supporting. Aku main film cuman kayak supporting doang gitu. Tapi malah aku mengelola program TV. Gitu loh. Jadi malah kerja di stasiun PH. Jadi malah bahkan aku kan mikirnya gini, oke, kalau gue nggak bisa main film atau sinetron, setidaknya gue bisa bawa orang tuh. Kan kalau kita bawa orang dapat duit, ya nggak sih gitu. Jadi aku kayak, gue nggak dapet karakter, lu mau nggak sini pakai nama gue gitu. Lu mau nggak budget segini ntar bagi dua sama gue ya gitu. Iya. Jadi dari situ akhirnya ketemu sama stasiun TV udah Ricky lo aja deh yang kelola deh gitu. Jadi aku tuh multitasking ya kan. Multitasking kayak korlap aku hajar, caster aku hajar, telco aku hajar, make up juga kadang wardrobe aku hajar gitu. Jadi mikirnya ya udahlah, yang penting. Berarti multi talent dong berarti dong. Iya, berusaha untuk intinya cuan sih. Gitu. Cuan. Ini halal bener. Yang penting dutre pokoknya kayak gitu sih. Jadi itu di tahun 2016. Jadi aku bersyukur banget ketemu sama Kak Bobby, diajarin dunia entertain, ya kan. Jadi waktu itu gambling. Aku hampir 45 jam nggak tidur dalam waktu 1 hari.
Jadi aku minta sama duty manager aku Pak Melki waktu dulu di Grandmaker Kemayoran, Pak, gue ini ternyata ada show. Jadi itu dulu kan kalau sekarang kan zaman-zamannya ya, September, Oktober, November, Desember itu tuh zamannya orang wedding. Nah kalau wedding Chinese itu biasanya dia mengundang namanya budget show. Kayak buat ulang tahun itu kan kemeriahan-kemeriahannya namanya Dragon Show. Nah itu tuh aku rame tuh job dulunya. Nah itu tuh pas diundang job-job itu aku gambling kerja di hotel tapi job ini nah aku kan emang jobnya pengen entertain akhirnya aku nanya sama supervisor aku bang gue gimana ya mending resign atau enggak better lu jalani entertain lu dulu nanti ketika 2 tahun lu nggak sukses lo balik ke hotel berarti lo nggak ngizinin mal bablas 7 tahun 7 tahun. tapi setelah 7 tahun semuanya aku genggam di entertain berhasil, jadi content creator iya, di hotel pun masih bisa balik gitu. Jadi kayak keberkahannya sama Allah tuh ditumpahin ibaratnya kayak airnya tuh di 2022 ini sekarang. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi dulu dandan cewek gitu? Dandan perempuan, mau lihat nggak? Boleh dong Mau lihat nggak? fotonya. Mau lihat nggak? Mana handphonenya? Mau lihat nggak? Di kamera aja kali ya. Aku ngeliat di kamera. Iya, Nih liatin aku kamera. tampilin tuh di sini nih. Tuh. Mana? Belum lihat. Oh nanti dikirim. Iya kan nanti kan terkirim kan. Jadi penonton gitu kan. Iya. Oke. Tuh, udah. Cakupan Speechless jadi gak? cewek. Cakupan jadi cewek. Jadi kan ada beberapa kalau orang operasi kan suara, kalau aku enggak. Makanya aku terkenalnya konten aku tuh India karena kan muka aku bikin acting baper itu. Jadi dulu aku sering banget casting loh, tapi nggak pernah lolos. Tapi aku mempelajari karakter Kajol, Sarukan, beberapa pemain film yang antagonis, yang protagonis. Jadi aku kayak berakting gitu loh. Kan kadang gini loh. Dulu kalau kita mau berakting kita ngaca. Kalau aku sekarang aku nggak ngaca. Jadi dulu kan ngaca, gini nih. Nah aku tuh sekarang kalau ini, aku udah tahu sebenarnya tanpa ngaca aku udah tahu ekspresi gue gitu. Itu emang ibaratnya ortodidak ya, belajar sendiri gitu. Akhirnya bisa gitu loh. Jadi kayak suara, aku sering banget ngerjain orang gini. Assalamualaikum. Sorry perempuan banget kan. Iya sayang kamu di mana gitu. Jadi aku tuh sering punya 2 suara gitu. Oh bisa sih gitu sih. Jadi kayak Nggak, kalau Sarukan tadi gimana Sarukan? Kalau cowok ya cowok. Jadi kayak Nggak yang Sarukan. Gue pengen tahu yang Sarukan. kalau Sarukan biasanya aku lip sync. Tapi kadang kalau misalnya cowok, kadang kalau sama cewek nih, kenapa cewek-cewek pada baper sama gue? Kadang aku kayak sayang kamu di mana? Udah makan belum? Iya. Gitu. Makan Jadi dong. gue sosok laki gitu kan. Bilang dong, makan dong, ntar mati dong kalau nggak makan. Ya udah, nanti aku jemput ya. Jadi semua cewek tuh baper, padahal makan Eka bento decok. Jadi kadang aku kayak, aduh, sampai aku tuh punya cewek, gak mau aku putusin loh. Gara-gara kayak, kan gini loh, niatnya gue nggak mau jahat ya sama Pewong ya, Bo, gitu kan. Pewong apa sih? Perempuan. Oh perempuan. Pewong tuh perempuan. Perasaan gue ketinggalan zaman banget gue. Jadi gini, kalau laki-laki kan biasanya kan dia kan nggak pakai hati. Pakai apa dong? Makanya pakai otak dia, Pakai Bo. otak, Gitu iya. loh. Kalau kita kan perempuan ya, Beb. Pakai hati. Jadi gue mikir, gue nggak mau zolim sama perempuan gitu. Jadi akhirnya ember. Jadi akhirnya gue bilang sama cewek gue gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain dia juga. Maksudnya nggak gue ajak jalan, gue bisa gini karena gue nggak suka ya kan. Aku nggak suka. Jadi ya udah gue bilang, udahlah, gue jujur aja gitu. Siapa tahu dengan gue jujur, dia mau buntusin gue gitu. Aku bilang, yang sorry ya kita putus. Karena aku mau jujur nih, iya kenapa gitu. Jadi gue pacaran 2 tahun, tapi ketemunya setahun 2 kali. Hah? Gila Masa kan? begitu? LDR aku bilangnya ala-ala sakit jantung lah, aku bilangnya ala kuliah lah, ya aku nggak boleh capek lagi gitu lah ya. Itu nyata demi Allah sumpah. Terus akhirnya dia nggak terima. Akhirnya gini, ya aku mau jujur nih sebenarnya alasannya apa? Aku itu adalah aku gay. Aku itu homo. Emang dia nggak percaya. Dia bilang, aduh kamu mah jangan bohong. Kamu tuh gay homo tuh cuman palingan cuma ngebohong-bohongin aku doang biar kelihatannya kebencong-bencongan. Aku tuh tahu kamu tuh banyak ceweknya. Sampai aku gini, ya Allah gue tunjukin aja sih gue. Aku tuh beneran bencong. Aku suka sama laki, please deh ngertiin aku. Gue sampai kayak gitu capek nunjukin asli gue. Terus dia nggak mau, katanya enggak, aku nggak percaya. Ya udah kalau emang kamu homo, kalau kamu bencong katanya gitu. Udah aku pengen bikin kamu tobat. Hey, lu pikir emang nggak suka sama Ewo kalau maksa-maksa? Lu pikir gue minyak kayu putih? Minyak kayu putih. Awas kejang perut lu. Amit. Awas kejang lu. Terkontraksi lah gitu. Jangan kontraksi di sini ya, Bu. Itu nyata, Bo. Dan yang lebih lucunya lagi kok, aku kan lagi pacaran nih. Jadi kan dulu kan gue masih kayak
jaga image dong, jadi cowok gitu kan, jalan sama cewek gitu, pegangan lu tau kan kalau sama cewek gitu, duduk nih di restoran gitu kan, duduk sini, so laki kan, kasih menu namanya cocok romantis kan, set, kamu mau makan apa sayang? Nih, Yes. makan aja nanti pesan. Jadi sosok laki karena gue kerja di hotel punya duit ya kan. Asik. Terus nih kamu pesan apa nanti aku pesenin gitu. Sosok anak-anak orang kaya ya kan. Cara gue jadi babu hotel ya kan. Jadi gue tahu bagaimana pakai pisau pisau daging ya kan. Fox sebut untung gue kerja di hotel ya kan. Akhirnya tahu-tahu bintang hotel 5 gitu kan. Jadi kayak gini, mampus lu pasti lu nggak tahu cara makan gimana. Gue masukin kan ke restoran dining room kan yang minumannya Yang sendoknya magar punya 6 ya? semuanya banyak gitu. Mampus lo. Jadi kayak kelihatan kan gue laki banget nih wes gitu. Mentir ya kan, main to the tear gitu. Terus sumpah gue langsung kayak gini. Gue sosok elegan kan, gue pakai jas, gue kan dia taunya kan gue manajer ya, bukan manajer kan gue front desk agent ya kan, rapi ganteng ya. Gue langsung bilang gini, kamu mau apa? Asik. Mbak, gitu. Asik. Dia ngasih tip nggak cuman 20.000, 100.000. Oh. Pas gini, seret, makasih. Padahal gue juga dapat duit tip dari tamu. Secara gue konsier ya kan. Kalau apalagi gue kalau dulu nih kerja di hotel tuh kan ada namanya restoran ya. Gue kadang suka gini, dapat uang tip tuh udah cuma gara-gara apa? Keeping smile gini. Good morning Mr. Robert, would you like tea, coffee or me? Iya. Gimana? Ulang. Would you like tea, coffee or me? Itu jadi sumpah. Would you like tea, coffee or me? Jadi semua tamu tuh kayak kangen sama gue gitu loh dulu waktu di hotel. Senang karena gue senang kerja di hotel tuh greeting sih ke tamu. Jadi sering dapat tip. Gue bisa belajar bahasa Thailand juga dari tamu gitu kan. Gue jalan-jalan ke Thailand nih gitu. Terus akhirnya pengen dia bisa bahasa Thailand. Tong lu dekan, gitu. Nggak tahu apaan gue sasaran. Ketemu orang Thailand kan. Gue cuma gitu doang. Sawadika gitu. Kata dia sawadika itu emang terus kata dia ternyata bisa bahasa Indonesia. Itu kayak say hello gitu loh. Terus gini, kalau apa kabar apa gini, apa kabar tuh sawadi gitu. Terus kayak aku bilang kapun kap gitu. Kapun kap, ya. Makasih gitu. Jadi kayak seneng aja gitu. Jadi aku bisa belajar bahasa-bahasa beberapa bahasa tuh dari tamu-tamu aku yang dari luar negeri gitu. Dulu aku keluar hotel karena aku nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Maka aku ninggalin karir aku itu. Tapi sekarang ketika ada bule, kecimpringan ya ke bule. Cimpringan. Ya kan? Good morning Mister Man. Hah? Masih ada stok? Stok apa? Bule? Enggak ada. Adanya bulenya tuh bule-bule Papua dah. Bule rombeng. Bule-bule potan. Ya, ini satu. Minta tuh ntar gua kasih. Gue gitu. Ntar gua kasih kalau ada yang bening tapi pakai dulu em. Gue. Ya iya lu sebenarnya kan bekasan gue. Gila ya.